Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir, menggunakan kelembut cerdasan hati nurani anugerah tertinggi dari ilahi. Tentu berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Pemirsa, kita lanjutkan tentang suara. Kali ini marilah kita masing-masing diri menyimak aura atau kekuatan suara yang diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang jelas, setiap diri hamba Allah memiliki suara yang berbeda. Namun, di balik perbedaan itu, tak sekedar besar kecil, serak-serak basah ataupun lainnya. Namun, suara-suara itu berguna untuk kesehatan jiwa raga manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita mencoba membagi suara yang kita yakini ada, yang pertama adalah suara Nabi, kemudian suara Rasul, suara pengobat, kemudian di dalamnya saya bingkai dengan aura hikmah Allah. Kemudian yang kedua, saya bingkai dengan aura hikmah alam. Ada aura suara alami yang pertama. Kemudian yang kedua, ada aura hikmah alam rekayasa. Rekayasa menggunakan diri manusia itu sendiri, atau rekayasa bertalian dengan teknologi buatan manusia. Dan yang ketiga adalah aura hikmah manusia. Kita coba telusuri satu demi satu. Yang pertama adalah aura hikmah dari Nabi. Umat Islam meyakini bahwa Nabi diutus hanya untuk diri dan keluarganya semata, tidak untuk seluruh suku bangsa yang ada ketika itu. Berbeda dengan yang kedua, yakni adalah aura hikmah Allah yang diberikan kepada Rasulullah, mulai dari Nabi Isa, kita sekedar mencontohkan, ya, Rasul Allah Isa alaihissalam, Rasul Ibrahim alaihissalam, Rasul Isa alaihissalam, sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aura Rasul yang berasal dari Allah itu akan tetap sampai kepada kita. Karena itu mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran bagi orang-orang yang beragama Islam menjadi niscaya diejawantahkan dalam bentuk mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Ketika sesuai dengan Al-Quran, maka mengambilnya adalah keniscayaan. Karena untuk memberikan pengayaan pada pemahaman kita, pertalian dengan
pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian hikmah Allah atau aura hikmah Allah yang diterima oleh tabib, dokter, dukun, cenayang, atau sebutan yang lainnya. Aura yang berasal dari hikmah anugerah dari Allah SWT itu meliputi tabib, dukun, cenayang, dan dokter. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk mengambil profesi, kalau boleh diistilahkan mengambil, untuk mengobati manusia. Atau memang diberikan anugerah secara laduni, tidak belajar untuk mengobati manusia. Aura yang seperti ini yang kami sebut aura hikmah Allah kepada tabib dan sebutan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah aura hikmah alam. Seperti episode yang lalu, semilir angin, debur ombak, suara halilintar, dan yang lainnya. Alami. Dan itu berguna untuk manusia. Karena sebagai pertanda hujan, badai, dan yang lainnya. Berarti manusia harus menyiapkan diri supaya selamat sekaligus sehat, sentosa. Dan aura hikmah alam juga ada yang hasil rekayasa manusia. Kita mengetahui bahwa di alam modern tidak ada halilintar menyapa di langit atau di angkasa, namun tiba-tiba ada gulungan awan. Ini adalah bentuk rekayasa teknologi. Dan itu juga membawa aura positif pada manusia dan makhluk sekitarnya. Mengapa? Ketika terik matahari berkepanjangan atau musim kemarau berkepanjangan, maka rekayasa teknologi yang dilakukan manusia untuk alam menjadi hal yang membahagiakan ketika benar-benar diridhoi Tuhan untuk turun hujan. Jadi hujan ini memiliki aura hikmah alami, baik hujan atas kehendak Allah maupun hujan atas reka daya manusia secara teknologi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aura hikmah manusia. Tentu aura hikmah manusia itu latar belakangnya penuh syahwat yang dunia. Karena itu hikmah dari manusia di dalam Alkitab disebutkan lebih banyak dosanya. Mengapa lebih banyak dosanya? Karena manusia biasanya kalau menginginkan sesuatu, tak jarang karena syahwat ingin membangun pencitraan diri, sehingga lepas dari nilai yang fitri. Ketika lepas dari nilai fitri, maka aura yang ditimbulkan sungguh seringkali melawan peradaban anak-anak pertiwi. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita mencoba setelah mengurai 3 aura hikmah tersebut, mari kita ambil
hikmah terpenting yang masih bersanding dengan kita, yakni adalah pertama, kita harus meyakini, terutama mukminin dan mukminat, bahwa syafaat Rasulullah Muhammad SAW itu bukan nanti di akhirat semata-mata. Namun harus kita bangun satu keyakinan bahwa karena alam semesta ini merupakan rahmat dari Allah dan Rasul itu tugasnya adalah rahmatan lil alamin, maka sejak sebelum diciptakan alam semesta, syafaat Nur Muhammad itu telah meliputi setiap diri manusia dan setiap alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bantuan, kata lain dari syafaat sederhananya, dari Allah melalui Rasulullah harus kita raih sekarang. Bagaimanakah caranya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah mulai kita hidup ini sampai nanti dipanggil oleh Allah ke alam lain? Maka mengikuti teladannya adalah keniscayaan yang sangat membuat bahagia. Karena itu pendengar, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar syafaat itu sangkil, efektif, mangkus, efisien, berdaya guna dan berdaya tepat usaha, maka piranti tertinggi pertalian secara langsung dengan keberadaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Sekali lagi, salawat Ibrahimiyah. Dengan salawat Ibrahimiyah itu, kita baca berulang-ulang di luar sholat karena di dalam sholat menjadi satu kewajiban bagi kita. Maka pengulangan-pengulangan itu akan membentuk energi syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan energi syafaat ini jika kita daya gunakan untuk membantu bangsa negara keluar dari kemelut yang oleh pemerintah disebut dengan pandemi coronavirus ini, maka insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal memang milik Allah, tetapi upaya merupakan kemerdekaan setiap jati diri anak manusia. Karena itu, menyongsong 1 Muharram 1443 Hijriah dan menyongsong kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun, mari kita merdekakan diri kita dengan cara meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat siapa? Tentu lewat ulama-ulama, terutama guru-guru yang kita kenali sikap perilaku kesehariannya. Jangan berguru pada sosial media dan jangan berguru pada Google. Tetapi lewat sosial media, lewat Google, dan yang lainnya, kita hampiri guru-guru kita tercinta, kemudian informasi-informasi itu boleh kita kumpulkan, kemudian didiskusikan dengan guru-guru soleh, solihah, yang merupakan warisatul anbiya, pewakil, penerus, penyambung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aura hamba-hamba Allah, para pencinta, mereka yang senantiasa berusaha, bertapa di kegelapan, ada yang bertapa di keramaian. Mereka-mereka itulah guru-guru kita
yang patut untuk kita ikuti teladannya. Semoga arwah suara syafaat Rasulullah Muhammad SAW melalui satu, selawat Ibrahimiyah, yang kedua melalui lisan mulia para ulama, maka kita akan hidup sehat, selamat, bahagia. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.